Stroberi. Manis sekali. Ah, cabai. Pedas banget. Durian. Indra perasa kalian ternyata saling terhubung. Tidak mungkin. Kalian benar-benar mengalami frekuensi yang sama. Apa yang kau lakukan padaku? Shibai Chao. Kali ini mencoba jarum sendiri. Harus berhasil. Mu Rongxinyu. Kali ini bertaruh nyawa untuk hidup. Mengungkap rencana licik paman. Harus tepat sasaran. Yuer. Yuer, bangunlah. Kau tahu tidak? Hari ini sudah lama kutunggu. Kenapa? Tentu saja untuk harta keluarga. Satu jarum di tengah dahi. Kau. Bagaimana kau melakukannya? Apa yang kau lakukan? 2 jarum di titik Guisin. 3 jarum di Neigong. Paman. Cepat katakan, aku tidak sabar lagi. Ah. Enak banget. Jujur saja. Selama ini demi dirimu. 6 jarum di Kuze. Siapa yang menusukku? Aku tidak menusukmu. Sial menusuk yang salah. Yuer. Kau sudah sembuh. Paman. Aku tidak mati. Apa kau? Sangat kecewa. Anak bodoh. Apa yang kamu bicarakan? Bukankah kita keluarga? Kamu bisa bangun. Paman sangat senang. Kalau begitu istirahatlah dengan baik. Baik. Istirahat yang baik. Menyusahkan paman. Selama bertahun-tahun meracuniku. Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu pura-pura mati. Mengungkap rencana jahat pamamu. Sayangnya tidak berhasil. Tidak perlu menyiksa diri sendiri seperti ini. Hampir seperti saringan. Bukan aku yang menusuk. Bukan kamu yang menusuk. Tubuhku. Sepertinya ada hal aneh yang terjadi. Obat-obatan belum dikenali semua. Berani menusuk sendiri. Kamu tidak peduli dengan nyawamu. Peduli, peduli, peduli. Kalau tidak bagaimana aku bisa berbakti padamu. Sakit, 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 sakit. Mana yang sakit jangan ulangi lagi ya. Ayo oleskan sedikit. Tunggu. Sepertinya aku tidak sakit lagi. Apakah ilmu pengobatanku sudah begitu hebat? Belum joles sudah sembuh. Wangi sekali. Nenek kamu memasak sup ayam ginseng. Tidak. Pesan mie daging sapi. Mie daging sapi.
banyak daun ketumbar. Kamu memang agak aneh. Obat tradisional. Untuk membuka jalan bagi Wensheng, berencana selama bertahun-tahun. Bagaimana dia? Benar juga. Hampir mati. Kenapa bisa hidup lagi? Kenapa hidup tidak penting? Yang penting, dia harus mati. Aku sudah menyuruh orang untuk memeriksa kemarin malam. Seluruh kota ini pesan makan di tempat Plas Takawai. Ada lebih dari 3.000 orang pesan mie daging sapi. Di klinik pengobatan tradisional Tiongkok ini pesan Takawai mie daging sapi. Catatan tambah banyak daun ketumbar. Kamu bawa aku ke sini. Cuma buat kasih tahu orang makan apa. Luka di tubuhmu. Mirip banget bekas tusukan akupuntur. Meskipun tusukannya nggak bagus. Ada bau obat tradisional Tiongkok yang aneh. Aku curiga ini, cara lain pamanku nyakitin kamu. Cara lain. Pengobatan tradisional Tiongkok nyakitin aku. Pengobatan tradisional Tiongkok nggak bakal nyakitin orang. Tapi kalau dukun. Udah berhenti. Pulang. Ikut. Gedung nomor 35. Di sini ya. Obat yang aku beli. Ayo, kasih ke aku. 125. Bayar dulu baru kasih obat. Jangan pikir. Aku nggak tahu wajah aslimu. Aku udah lama naksir kamu. Lepaskan itu. Kamu minta tolong sama aku ya. Kalian berdua aneh banget. Nggak apa-apa kan? Ada beberapa hal. Masih perlu kalian berdua. Verifikasi. Hal yang terjadi selanjutnya akan menentukan nasib kalian. Kamu ngapain sama aku? Hati panas. Sanjao nggak lancar. Baru-baru ini harus istirahat ya. Ginjal agak lemah. Nenek. Aku minta nenek lihat kita berdua. Persepsi saling terhubung. Masih bisa diselamatkan nggak? Persepsi saling terhubung. Nenek. Kalau mereka berdua. Salah satunya mati. Orang yang satunya lagi. Apakah akan ikutan? Semoga beruntung, semoga beruntung. Aku masih sehat bugar, penuh semangat. Mana mungkin mati? Menurutku, kita masih punya keharusan untuk mencoba menyelamatkan. Coba. Jalan tak berbentuk. Rahasia langit tak terduga. Ternyata kalian berdua sangat berjodoh. Itu kehendak langit. Kehendak langit tak bisa dilawan. Silakan kalian berdua berjalan sendiri. Apa maksudnya dia? Ya suruh kita pasrah. Pasrah. Kenapa harus? Aku hidup dengan baik-baik saja. Kenapa malah ketemu kamu yang setiap saat bisa mati kayak ayam lemah? Aku gak mau pasrah.
tunggu aku sebentar. Ingat, kalau bingung minum Xiao Chai Hu, ada masalah atau tidak minum Hui Sitang, pasti ingat untuk minum ya. Terima kasih. Sama-sama, aku juga buat diriku sendiri. Lumayan menarik. Penampilannya biasa aja. Tapi, kamu juga harus mempertimbangkan urusan besar dalam hidupmu. Urusan kita berdua. Jangan sampai paman tahu. Merasa saling terhubung. Hidup mati bersama. Ya, aku bohongi tabib tua itu. Aku bilang mau mengobati si Nyu yang sakit-sakitan itu. Dan dia juga mau mengobati dia yang sakit. Semua sudah diberitahukan padaku. Ini rezeki dari langit. Xia Lingyu. Aku kasih tahu rahasia. Berani saingin si Nyu kakak. Mati aja loh. Emurong Sinyu ini emang agak lemah. Tapi lumayan ganteng sih. Gak boleh. Aku harus bantu dia ngebalikin kondisi tubuhnya. Cepetan nyetir. Jangan buru-buru dulu. Si Nyu udah pergi nyelamatin. Cepetan. Gak bakal kenapa-nenapa. Nenek, Bahya. jangan halangi aku. Bai Chao kecil tenang dulu. Si Nyu udah pergi nyelamatin. Nenek, Capek banget. Si Nyu. Cepetan panggil ambulans buat nenek. Si Nyu. Penyakit ini harus diobati. Bai Chao kecil. Nenek kali ini pulang ke kampung halaman. Pengen serius ngepelajari. Ada gak cara buat ngobatin masalah kalian? Lo tinggal di sini aja. Harus jaga diri baik-baik. tenang aja nenek. Lo sendirian di luar, harus jaga kesehatan. Sayang banget. Usaha setengah umurku habis terbakar. Penyebab kebakaran kabel tua. Tapi Xia Lingyu juga pernah ke sana. Kalau Xia Lingyu pernah ke sana, berarti ini gak sesederhana itu. Xia Lingyu. Memang jago. Bakar klinik pengobatan tradisional. Langkah kita gak salah. Tapi bos, bagaimana Anda bisa yakin? Xia Lingyu tahu. Di samping si sakit-sakitan, Xia Lingyu. Sejak kecil suka si Nyu. Dia paling benci. Ada cewek lain mendekatinya. Jadi, dia selalu tidak segan-segan. Si Bai Chao jadi korban. Si sakit-sakitan pasti. Jadi kita hanya biarkan Xia Lingyu tahu mereka berdua kenal. Tapi tidak kasih tahu soal tubuh mereka yang saling terhubung. Pakai Tangan orang lain untuk mana? Satu batu dua burung. Kita tinggal menunggu untung. Tapi bos, aku tidak paham. Kenapa kita tidak langsung aja ke si sakit-sakitan? Lebih gampang kan? Kamu pikir orang-orang tua di keluarga makan gaji buta. Makna keberadaan mereka adalah mengawasi keluarga Murong. Setiap gerak-geriknya. Harus singkirkan si sakit-sakitan ini. Tapi jangan sampai mereka curiga. Itu sebabnya aku pelan-pelan kasih obat. Buat tubuhnya lemah. Seolah-olah mati alami. Sayangnya, Xia Lingyu gagal. Tenang saja. Dari yang aku tahu tentang dia, sekali gagal, dia malah semakin menjadi-jadi. Xia Lingyu, aku peringatkan kamu. Jauhi cewek itu. Kalau kamu berani sakiti dia sedikit saja, aku pasti tidak akan memaafkanmu.
Sepertinya antara aku dan si Bai Chao. Kamu memilih dia. Aku pilih atau tidak pilih dia bukan urusanmu. Tapi, aku pasti tidak akan memilihmu. Kakak Xinyu, kamu dan aku lahir di keluarga kaya. Kamu pikir urusan perasaan, apakah bisa kita yang menentukan? Xinyu, jangan salahkan kami kejam. Tubuhmu untuk melanjutkan keturunan keluarga M. Yurong sudah sangat mendesak. Demi kepentingan keluarga, aku rasa Nona keluarga Xia adalah pilihan terbaik kita. Kamu pikirkan baik-baik. Ayahku akan datang ke rumahmu, dua orang tua itu, untuk membahas pernikahan. M. Yurong Xinyu. Kamu sangat mengerti situasimu. Paman kedua Xia Lingyu dikelilingi serigala. Kamu setuju semua senang. Kamu tidak setuju. Gadis itu tidak tahu apa yang akan terjadi. Kamu bisa melindungi Bai Chao sementara, tapi bisa melindunginya selamanya. Kakak Xinyu, kamu bisa setuju dengan pernikahan kita. Kamu tahu betapa senangnya aku. Kakak Xinyu, setelah malam ini, aku akan membuat semua orang tahu. Kamu adalah milikku. Kenapa kamu? Aku sudah minta izin nenekmu. Setelah ini, kamu tinggal di sini. Suka. Kalau suka, aku berikan padamu. Aku. Kenapa harus dengar kata-katamu? Simpan sikapmu yang seperti bos yang otoriter. Kamu harus tahu, kamu tidak sekuat nasibku. Salam hangat untuk semua teman dan kerabat. Hari ini adalah hari bahagia putri saya Xia Lingyu dan Murong X Inu untuk bertunangan. Kyoyaga Murong dan Kyoyaga Kami Xia adalah teman lama. Apa yang aku lakukan di sini saat orang lain bertunangan? Nonton drama. Xinyu sudah bilang, ada cerita seru. Dua sesepuh, kita sama-sama bahagia. Layak untuk diucapkan selamat. X Inu, kamu adalah bintang hari ini. Kamu yang bicara pada semua orang. Aku ingin bilang. Semua lihat ponsel kalian. Kamu. Nona besar kamu punya tunangan. Masih selingkuh sebelum menikah. Apa yang kamu pikirkan? Apa yang mau kamu jelaskan? Aku ingin umumkan ke seluruh dunia. Dia si Bai Chao. Adalah pacarku M. Yurong Xinyu. Pacar saya. Kamu. Kamu anak durhaka. Masih mempermalukan diri di sini. Pergi. Jangan pedulikan aku. Bagus sekali. Tapi apa yang kamu lakukan memang menyenangkan. Tapi dengan Xia Lingyu itu, gila. You can be waked by Xiao Castle. Menarik kebencian. Tidak menarik kebencian Xia Lingyu. Tidak akan membencinya. Membuat lelah. Menjaganya di sampingku. Aku juga bisa melindunginya. Hanya melindunginya. Apa yang terjadi? Baru kembali sudah mengurung diri di dalam kamar. Sangat marah. Akibatnya. Sangat serius. M. Yurong Xinyu. Memanfaatkan saya boleh saja, tapi kamu mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan dari saya. Saya tidak bisa menerimanya.
Tolong saya. Tolong saya. Ini tidak bisa saya bantu. King. Masih minum alkohol. Yurong Xinyu. Sudah menusuk sepanjang hari. Marah sebesar apa? Sudah seharusnya selesai. Kamu mau apa? Karena tidak bisa disembuhkan, nasib ini saya terima. Kamu tenang saja. Demi saya. Saya tidak akan membiarkan kamu mengalami apapun. Dengan tubuhmu seperti itu, apakah kamu tidak merasa bersalah mengatakan itu? Saya bisa setuju. Tujuan satu-satunya adalah takut kamu akan membebani saya. Gadis ini. Selamanya tidak boleh masuk ke keluarga Yurong. Kenapa tidak bisa masuk? Keluarga Yurong saya ini kelas apa? Bukan sembarangan. Kucing dan anjing pun bisa masuk. Dia bukan kucing atau anjing. Dia pacar saya. Pacar ini kami tidak akui. Kalian berdua yang muda. Tenang sedikit. Anak Yuer ini. Akhirnya punya seorang gadis yang disukai. Bagaimana kalau kalian berdua lebih fleksibel? Dia pacar saya. Tidak perlu diakui orang lain. Saya sendiri yang mengakui sudah cukup. Keluarga Yurong punya aturan. Kalau dia ingin masuk ke keluarga Yurong, harus melalui persetujuan para leluhur kami. Sepertinya ada aturan lain. Aturan ini adalah kamu harus melepaskan identitas keluarga Murong. Maka aku Bukan pacarnya lagi. Kamu ini anak. Sekasar itu. Om. Akhir-akhir ini kamu merasa pusing dan lemas. Lesu ya? Bagaimana kamu tahu? Lihat dengar tanya Raba. Masalahmu juga tidak kecil. Lalu bagaimana? Pintu saja tidak bisa masuk. Masih bisa apa? Ini karena meridianmu tidak lancar. Aku lihat kamu. Kamu ini karena liver panas. Harus lebih banyak istirahat. Aku akan membantumu menyeimbangkan. Nyaman. Kamu hati-hati. Kamu ini khawatir padaku. Atau takut aku jatuh dan kamu sakit. Ini. Dia khawatir aku mati. Menyusahkan dia. Bilang mau menyeimbangkan tubuhku. Mulai sekarang, semua ikut ini. Aku rasa meski aku tidak mati, dia akan menyiksaku sampai mati. Cepat bantu aku. Tentu saja bantu. Adik mau bantuan. Jangan ragu untuk bilang. Xinyu. Tubuhnya sudah seharusnya diseimbangkan. Putri kaya yang hidup bebas. Terkena pemutusan pertunangan. Xia Lingyu tertekan mentalnya. Pemuda kaya menggandeng gadis desa. Sudah bosan dengan makanan halus, si tuan muda ingin makan makanan kasar. Gadis biasa menikah ke keluarga kaya. Apa ini? Biasa saja sudah. Bilang aku jelek.
Xiao Baichao memang orang yang baik. Agak kampungan sih. Tapi pada akhirnya, yang penting kamu suka. Panas banget. Panas. Sinyu. Cepat-cepat. Tolong garuk-garuk aku. Punggung-punggung. Cepat-cepat. Sini ya. Kalian masih bilang aku jelek. Ngerti-ngerti, kalian lanjutin aja. Barusan aku ceroboh. Permata yang belum biasa jadi permata berharga. Sebenarnya. Awalnya. Sudah kelihatan. Oh begitu rupanya. Sinyu. Suara detak jantung. Aku dengar. Kenapa jantungku berdetak cepat sekali? Jujur aja. Yurong Xinyu cantik banget sih. Si Baichao, lagi mikir apa? Hubungan kamu sama dia paling cuma sampai mabuk lalu berbuat hal yang tidak sopan. Menenangkan pikiran. Menyejukkan hati. Tubuhnya kayak gitu. Kalau nikah sama dia nanti janda muda. Hah? Nikah apa nikah? Kamu cuma datang buat ngejaga kesehatannya. Kalau dia mati, kamu juga mati. Tubuhnya kayak gini. Bisa punya anak nggak? Tenang-tenang. Tenang. Halusinasi-halusinasi. Kamu ngapain? Permisi. Malam-malam jangan bikin ribut dong. Dipukuli sampai nggak bisa tidur. Kalau kamu lagi ngapain? Aku lagi skincare. Minum air bunga lili. Tenangin pikiran, biar tidur nyenyak. Kamu kan cantik. Kadang cantik itu bisa jadi beban manis. Kalau nggak dandan jelek, selalu ada yang gangguin. Siapa yang gangguin? Banyak banget, mana inget semua. Ketua pos pengiriman, penjual makanan di pasar, pelanggan toko obat, di bawah rumah. Biar mereka menyesal. Ngomong-ngomong, kita sekarang satu tim. Jadi hati-hati ya. Jangan sampai bentrok. Makasih ya. Lemah sendiri malah nyalahin orang. Tangan masuk ke wajan. Tangan kaki kuatkan pinggang. Lihat apa? Nggak terima ya? Ambil ini. Bikin 20. Nanti dikasih makanan enak. $20 kebanyakan. Aku nggak percaya kamu bisa. Kenapa aku harus bikin? Aku kan cewek. Tuan lihat deh lihat. Malah latihan. Kalau gini, kayaknya kamu nggak bakal bisa ngalahin dia. Xia Lingyu.
tahu busuk enak banget. King. Selamat siang, Pak. Ini menu kami. Kelihatannya kasihan. Mau makan apa? Pesan semuanya. SI Boss Mr. Murong. Tapi kasihan banget. Tapi, kamu nggak merasa, setelah Bai Chao ribut begitu, kamu jadi lebih sehat. Itu karena obat dari paman berhenti. Harus lebih hati-hati. Dia pasti punya niat jahat. Kamu makan diam-diam. Bai Chao pasti tahu. Nggak takut. Makan dulu aja. Lagian, dia demi dirinya sendiri. Gak bakal biarin aku mati. Yurong Xinyu terhadapku sangat tidak bertanggung jawab. Kamu nggak lihat Yurong Xinyu pergi kemana? Kayaknya ke klub Suyu. Xia Lingyu. Serahkan padamu. Si Bai Chao. Selamat datang di surga. Mau ngapain? Pria ketemu wanita. Bisa ngapain aja. Banyak yang bisa dilakukan. Makan, jalan-jalan, nonton film, ngapain aja bisa. Jangan terlalu takut. Kamu, Pinjam dulu. Aku mau rekam. Kasih lihat ke kakak Sinyu. Gimana kamu menikmati? jangan gerak. Kamu livermu panas. Bisa bahaya. Nggak cuma panas. Tapi kayak terbakar nafsu. Kalian berani banget. Nggak mikirin akibatnya. Di sini aku yang berkuasa. Aku Xia Lingyu. Nggak pernah mikirin akibatnya. Dengar aku. Aku sama sekali bukan pacar Yurong Xinyu. Aku dibawa olehnya untuk menipu kamu. Aku hanya terapis fisiknya. Kamu bisa tanya kakeknya kalau tidak percaya. Setiap kesalahan ada pemiliknya. Cari saja Yurong Xinyu. Kenapa kamu cari aku? Mencari dia atau kamu sama saja. Kamu begini. Aku tidak tahu apakah dia merasakan. Bagaimana kamu tahu? Bagaimana aku tahu? Bukan urusanmu. Kamu lebih baik memikirkan dirimu sendiri. Serahkan pada kalian. Si Bai Chao pasti menemukan aku keluar lagi, menyiksaku lagi. Tapi masakan ini enak. Kalian berdua. Sudahlah. Puaskan saja keinginanmu. Cepat pulang. Dia sendirian di rumah. Aku selalu merasa tidak tenang. Aku masih harus makan sedikit. Kalau kamu benar-benar kakak Sinyu. Betapa baiknya. Xia Lingyu, kamu gila ya? Kalian ini laki-laki bukan. Xia Lingyu, kamu. Kamu memaki dengan sangat indah. Berhenti. Pukul dia. Bai Chao, kamu baik-baik saja. Kakak Sinyu. Pergi. Aku akan mati. Baiklah, pakai ini. Hancurkan bersama. Kamu ingin membalas dendam pada Xia Lingyu. Apapun akan aku penuhi. Apapun kamu penuhi. Buka baju.
Jangan merasa terbebani. Aku melakukan ini untuk membalas dendam pada Xia Lingyu. Dia bisa melakukan hal seperti itu untukmu, membuktikan dia sangat mencintaimu. Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang wanita daripada mencintai tapi tidak bisa memiliki. Tapi, ini tidak sepenuhnya balas dendam, bukan juga karena mabuk. Aku sepertinya mulai mencintaimu. Aku tidak tahu apakah ini karena fenomena bintang 7. Selama bertahun-tahun, kaulah wanita pertama yang membuat hatiku berdebar kencang. Dan juga wanita pertamaku. Lebih dari itu, kaulah satu-satunya wanita bagiku. Bagaimana denganmu? Apa tentangku? Kamu adalah satu-satunya wanita bagiku. Kamu adalah. Sulit untuk mengatakannya, masih muda. Jangan membuat janji yang terlalu berat. Ngomong-ngomong, aku tiba-tiba punya ide menciptakan sebuah cara komunikasi yang unik untuk kita berdua. Tidak perlu bayar pulsa, juga tidak terpengaruh sinyal. Hanya saja sedikit sakit. Ngomong-ngomong, untungnya ini di klub Shuiwei, bukan di kedai biang-biang. Kalau tidak sebelum aku menyelamatkanmu, aku sudah mati kehabisan darah. Aku merasakannya. Kamu tidak bisa menulis dengan baik. Aku. Kenapa harus menusuk? Kenapa aku tidak memikirkannya? Saat itu situasinya darurat. Seorang gadis seperti diriku, mana sempat mikir banyak. Ada beberapa hal. Harusnya aku berkoordinasi sama kamu. Kamu dan Liu Qingqing, jangan-jangan beneran. Dalam pikiranmu, ngapain aja sih? Dia teman baikku. Benar-benar pria tulen. Keluarga Liu terus punya 13 anak laki-laki. Udah gila pingin punya anak perempuan. Sejak kecil anak bungsunya itu, dia suka kayak anak perempuan. Akhirnya jadilah kayak sekarang ini. Kalau gitu aku tenang. Asal kamu bukan satu di dunia ini buatku, gak ada masalah besar. Tubuhku yang lemah ini juga berkat paman kedua. Waktu aku kecil, dia selalu main-main di makananku. Berharap aku pelan-pelan mati. Kalau keluarga besar kalian, jangan-jangan beneran kayak drama pendek, seram kayak gitu. Dia pengen rebut hartamu. Iya. Aturan keluarga Murong. Keturunan sulung yang mewarisi. Kalau keturunan sulung putus, baru turun ke yang lain. Dan aku satu-satunya keturunan sulung. Artinya kalau kamu mati, dia yang pegang kendali. Kamu gak boleh mati. Ya Tuhan, apa salahku ini? Gak punya jodoh masuk keluarga kaya, malah kena penyakit keluarga kaya. Ganteng. Putih. Sudahlah, kamu lanjutkan saja. Selama bertahun-tahun ini, aku sengaja bekerja sama dengannya. Mengontrol dengan tepat dosis obat yang dikonsumsi, memberinya ilusi bahwa dia hampir berhasil. Obat itu memang berbahaya. Kenapa kamu melakukan ini pada dirimu sendiri? Demi kebenaran. Aku curiga. Kematian orang tuaku adalah ulahnya. Ayah. Ibu. Di saat-saat terakhir orang tuaku, mereka menyelamatkanku. Tapi mereka tidak pernah punya kesempatan lagi untuk memanggil UR. UR. Bukan. Sejak kecil aku tidak pernah melihat orang tuaku, nenek yang mengasuhku. Saat itu, penyebab kecelakaan adalah rem yang rusak. Saat itu aku baru berusia 5 tahun. Aku tidak punya kemampuan untuk menyelidiki, tapi saat aku sudah mampu, hampir semua informasi tidak bisa ditemukan. Aku sudah berusaha sekuat tenaga, baru bisa menemukan bahwa kecelakaan itu adalah ulah manusia. Tapi, tidak ada sedikit pun bukti yang bisa menunjukkan bahwa semua ini adalah perbuatan pamanmu. Kalau begitu, mungkin bukan pamanmu yang melakukannya, ada orang lain. Kamu memberiku sudut pandang yang baru. Kamu terlalu dekat dengan masalah ini. Aku sebagai orang luar bisa melihat lebih jelas. Jadi,
Ketika kamu terhubung denganku, saat itulah kau juga terlibat dalam bahaya. Kamu. Maksudmu, aku mati. Aku malah memberi mereka ide baru untuk membunuh. Jadi, Itulah sebabnya aku harus menjagamu di sampingku. kamu melindungiku. Awalnya. Sekarang. Tidak. Xia Lingyu tidak bisa mendapatkan sesuatu. Lebih baik dihancurkan daripada diberikan kepada orang lain. Kali ini dia tidak bisa langsung membunuh. Karena tidak bisa mengandalkan Xia Lingyu. Kita harus mengandalkan diri sendiri. Tidak bisa diandalkan. Sekarang si Baichao sendiri yang menyiapkan makanan sehat untuk si sakit. Ingin menyabotase makanan. Tidak ada kesempatan. Sampah. Si sakit makan makanan sehat. Si Baichao juga makan. Mengerti? Segera atur. Si Baichao. Tidak perlu sungkan. Mengerti? Si Baichao ingin makan paha ayam. Baik. Apakah membantu kejahatan atau meninggalkan kegelapan? Kamu yang memilih. Karena tidak bisa mengandalkan Xia Lingyu. Kita harus mengandalkan diri sendiri. Kartu Xia Lingyu sudah tidak berguna. Pandangan mereka pasti kembali ke kita. Sakit lama jadi dokter. Setelah bertahun-tahun, kontrol dosis saya sudah akrab dengan hati. Jumlah obat kami, paman tidak akan mati, tapi akan disiksa. Saya berharap untuk lulus kali ini, pengalaman hidup dan mati, dia bisa bertobat. Diubah. Dia diduga membunuh orang tuamu. Telah menyakitimu selama bertahun-tahun. Kau memperlakukan dia masih terlalu baik. Aku benci dia. Tapi dia. Bagaimanapun ini adalah paman saya. Tidak ada yang salah dengan kebaikan. Hanya saja, saya harap Anda melakukan ini, bukan petani dan ular. Makan. Apa? Mati. Apakah dosis tidak terkontrol? Sama sekali tidak mungkin. Aku tidak bisa mengendalikan dosis ini. Aku takut aku sudah mati. Tapi, hari Seven Star Renju, kau hampir mati. Tidak akan mati. Hari itu aku berpura-pura ingin mati. Paman kedua menunjukkan kakinya. 7 bintang renju dan Anda. Itu kecelakaan. Itu, apa yang terjadi dengan kematiannya? Ayah, kesehatan ibu buruk. Tidak tahan rangsangan. Dia meminta saya untuk mengatakan sesuatu. Pergi jauh-jauh. Paman Emurong, kau mati sangat buruk. Kenapa dia datang? Tidak selalu datang untuk makan. Berhati-hatilah. Xia Lingyu, jika kamu datang untuk melayat, aku menyambutmu. Jika kamu datang untuk membuat keributan, maaf silakan pulang. Aku tidak datang untuk melayat, juga tidak untuk membuat keributan, tapi untuk mengungkap.
kebenaran tentang kematian tragis Paman Emurong. Mereka yang meracuni Paman Emurong. Adik. Apa yang terjadi? Aku memang memberikan obat kepada paman kedua. Tapi kami tidak bermaksud membunuhnya. Dialah yang terus memberi obat kepada Sinyu, berusaha merebut harta keluarga Emurong. Kami mengontrol dosisnya, hanya ingin memberinya pelajaran. Kamu pandai sekali mengarang cerita. Kenapa tidak bermain di drama pendek saja? Aku mengatakan yang sebenarnya. Fakta adalah mereka. Kakek. Harus membela keadilan untuk tuan kita. Dialah yang memaksaku untuk memberikan obat kepada paman kedua. Ini adalah hasil tes Paman Emurong. Meninggal karena keracunan. Dan Yupakro Pertenangan. Rekaman yang membuatku terpuruk. Memberi obat. Dia memang pelaku biasa. Kalian. Sinyu. Apa lagi yang ingin kamu katakan? Aku ingin tahu, apa alasan aku untuk membahayakan paman kedua? Ya, motif seseorang. Yang paling penting. Adik. Apakah kamu selalu merasa kematian paman dan bibi berhubungan dengan ayahku? Sinyu. Bukti dan saksi sudah lengkap. Kamu. Masih ada yang mau dikatakan? Aku. Tidak ada yang bisa kukatakan. Kamu sudah kehilangan nurani karena sebuah kecurigaan yang tak berdasar. Kecurigaan, berani melawan atasan, merencanakan pembunuhan paman kedua. Aturan keluarga, hukum negara, tidak akan membiarkanmu. Akan mengantarmu untuk mengaku dan menerima hukuman. Atau kamu akan pergi sendiri. Aku akan pergi sendiri. Tapi ada beberapa hal yang harus kujelaskan. Masalah ini adalah perbuatanku sendiri. Tidak ada hubungannya dengan dia. Tidak benar. Ini adalah perbuatanku sendiri. Tidak ada hubungannya dengan dia. Kalian masih saling melindungi dengan tidak tahu malu. Pergi bersama. Kalian tidak perlu pergi. Dua kakek. Perbuatan adik meracuni ayah. Sungguh tidak bisa dimaafkan. TAPI. Dia tidak bisa pergi untuk menyerahkan diri. Kenapa? Karena mereka tidak salah menuduh ayah. Kematian paman dan bibi. Sungguh perbuatan ayah. Aku melihatnya sendiri. Ayah. Di mobil paman dan bibi. Melakukan sesuatu. Lalu dikirim ke luar negeri. Adik. Selama ini. Aku selalu hidup dalam penyesalan dan rasa bersalah. Tidak bisa memberitahumu kebenarannya. Maaf. Kalau adik pergi mengaku. Apa yang ayah lakukan juga akan terungkap. Adik merugikan kakak. Keponakan merugikan paman. Hal seperti ini tersebar. Keluarga Emurong tidak punya muka untuk berdiri di dunia ini. Wensheng memang berpikir matang. Abkil Yarga Tidak Boleh Daktuai Orang Lain. Dilakukan dengan baik. Kamu ini tidak berguna. Lihatlah kakakmu. Banyak kesadarannya. Banyak wawasannya. Karena Wensheng kamu tidak menuntut lagi. Maka masalah ini berhenti di sini. Kedepannya tidak boleh ada yang membicarakannya. Hukum negara tidak menuntut. Hukum keluarga tidak bisa menerima. Emurong Sinyu, kamu kehilangan hati dan moral. Mulai sekarang kamu dikeluarkan dari silsilah keluarga. Selamanya tidak masuk. Kekuasaan keluarga Emurong. Kedepannya oleh Wensheng. Secara penuh bertanggung jawab. Bagaimana bisa hal ini berubah? Menjadi seperti ini. Masih ngomong. Sangat kesal. Mereka bicara semuanya benar, tapi semuanya terasa tidak pas. Terutama Emurong Wensheng itu. Aku melihatnya saja sudah kesal. Hampir saja menulis kata-kata munafik di wajahnya. King. Sebelumnya aku menyuruhmu menyelidiki Emurong Wensheng. Bagaimana hasilnya? Apa? Jangan-jangan bukan pamanmu yang melakukannya. Ada orang lain. Kamu memberiku sebuah pemikiran baru. King. Tolong cek Emurong Wensheng untukku. Sudah dicek. Tapi aneh. Ini catatan imigrasi bandara. Di sana tertulis Emurong Wensheng. Sudah kembali beberapa waktu lalu. Tapi belum muncul-muncul. Kalau begitu tidak aneh.
Belalang menangkap jangkrik. Burung pipit menunggu di belakang. Jangan-jangan semuanya dia yang main di belakang layar. Dia sekarang memegang kekuasaan keluarga M. Yurong. Selain dia, siapa lagi? Tidak mungkin. Kamu bilang kematian M. Yurong Xiaogong. Membunuh ayah kandung sendiri, menuduh sepupu, meraih kekuasaan. M. Yurong Wensheng, kamu benar-benar lebih kejam dari binatang. Tapi, aku suka. Sejak kecil, ayah selalu mengajariku untuk mencapai tujuan besar. Harus menggunakan segala cara. Melihat kondisiku sekarang, dia pasti merasa bangga. Ternyata, selama ini kamu orangnya. Memang. Ketika aku tahu, dia ingin memanfaatkanmu untuk menyingkirkan M. Yurong Xinyu, aku langsung tahu, kartu ini salah dimainkan. Dia terlalu meremehkan obsesimu padanya. Obsesiku, bukan tidak ingin dia mati. Tapi dia harus kudapatkan dulu. Baru mati. M. Yurong Wensheng licik di hati. Dia bisa tega membunuh ayahnya sendiri. Hal yang lebih kejam dari binatang. Aku masih bisa menerimanya. Tapi dia sudah menyalahkanmu. Kenapa dia tidak memasukkanmu ke penjara? Apa maksudnya, bro? Tidak mati juga harus dipenjara seumur hidup. Dia tahu dia memfitnahmu, tapi dia membiarkanmu bebas. Ada kesempatan untuk bangkit. Masuk akal. Kalau dia bilang itu demi persaudaraan, aku tidak percaya. Dia bilang takut polisi akan menyelidiki dan mengungkap ayahnya dan kejahatan yang dilakukannya dulu merusak reputasi keluarga Murong. Tunggu dulu. Penyebab kecelakaan dulu adalah rem yang rusak. Kamu tidak pernah menemukan bukti bahwa pamanmu yang menyakitimu dan Murong Wensheng bilang dia melihat langsung pamanmu yang merusak rem. Ada masalah. Tidak ada masalah, justru masalah terbesar. Bayangkan, pamanmu selama belasan tahun seperti memasak katak dengan air hangat. Terus meracuniku. Kenapa? Takut ketahuan. Dengan gaya yang sangat hati-hati seperti itu, dia tidak akan merusak rem orang lain. Risikonya terlalu besar. Dengan kata lain, kalau dia punya kemampuan untuk merusak rem tanpa ketahuan, dia tidak akan menghabiskan waktu belasan tahun untuk menyakiti Xinyu. Jadi dulu, sabotase rem. Tentu saja bisa. Hilangkan kecurigaannya. Orang yang tahu kebenaran saat itu hanya tinggal satu. Ayah. Ibu. Rancang untuk menyingkirkan paman dan bibimu. Lalu tuduh ke ayahmu yang sudah tiada. M. Yurong Wensheng, kamu sekali lagi membalikan pandangan hidupku. Hanya saja saat itu, aku masih terlalu kecil. Cepat ketahuan oleh ayah. Dan mengirimku serta ibuku ke luar negeri. Kalau tidak akan menunggu sampai sekarang. Ayahmu, bukan juga selalu memberi obat ke M. Yurong Xinyu. Dia selalu terlalu konservatif. Selalu memikirkan hidup mati kedua orang tua itu. Manusia pasti mati. Lebih baik mereka mati sekarang. Aku malas urus mereka. Aku janji bantu kamu. Sekarang aku sudah lakukan. Janjimu padaku, kapan akan ditepati? Aku memang janji. Kamu bisa dapatkan M. Yurong Xinyu. Tapi tidak bilang hidup atau mati. Omong kosong. Tentu saja yang hidup. Kamu harus janji. Bantu aku lakukan satu hal terakhir. Awalnya keluarga atur, aku dan dia harus keluar negeri, sekolah asrama bangsawan. Malam sebelum berangkat, orang tuaku mengadakan pesta perpisahan, lalu terjadi masalah. Paman dan bibimu baru saja mati. Besoknya dia langsung ke luar negeri. Pasti dia
Semua ini terjadi. Mati-mati terusir-terusir. Dia malah untung besar. Dia terlalu bersihkan diri. Pasti ada yang tidak beres. Tidak mungkin. Dari sudut pandang hukum, ini sama sekali tidak masuk akal. Tapi menurutku, ini sangat mendekati kebenaran. Yurong Wensheng mengerahkan banyak anak buahnya. Sedang mencari kamu di mana-mana. Kamu kill sekarang. Bukannya bunuh diri ya. Semua orang pasti mati. Mending mereka mati sekarang saja. Sisi, kali ini, hanya kita berdua. Turun. Putar pinggang. Selamat pagi kakek-kakek. Kamu masuk dari mana? Aku masuk begitu saja. Tidak ada yang menghalangi. Penjaga. Jangan teriak. Semua sudah dipanggil Yurong Wensheng mencari Yurong Xingyu. Kamu datang untuk apa? Aku datang mengundang kalian. Makan semangka. Tidak bisa. Terlalu dingin. Iya. Bukan semangka. Tapi semangka perseteruan kalian berdua. Saling bunuh. Adik baik. Aku selalu menunggu kamu datang menemuiku. Daripada menunggu kamu datang mengundang, mending aku yang datang sendiri. Hari ini datang untuk memastikan apa? Sudah paham. Hanya ingin datang. Sudah ku katakan semuanya. Tidak ada lagi. Kalau gak salah tebak, di ujung video itu pacar kecilmu, dan 2 orang tua lagi nonton drama. Gimana ceritanya? Kebongkar. Sekarang, kita bisa terbuka satu sama lain. Milikku adalah hari ini datang buat ucapin selamat ke kakak yang udah mewarisi kekuasaan keluarga Murong. Selamat ya, saya pamit dulu. Bukan. Ada yang mau kamu konfirmasi sama aku. Hari ini, apa aku masih bisa keluar dari sini? Bukan soal bisa keluar atau enggak, tapi bisa hidup atau enggak. Aku akhirnya tetap gak bisa kabur dari konspirasi kalian berdua. Jadi, udah waktunya untuk mengungkap semua kebenaran. Dalam kecelakaan orang tuaku, kamu mainin tangan, sampai remnya rusak. Meracuni paman dan nyalahin aku. Semua ini kita sama-sama tahu. Hari ini aku datang, cuma minta mati cepat. Aku bakal kasih kamu. Kamu udah gak punya nyali. Bukan gak punya nyali, tapi gak perlu. Lihat aja kondisi kamu sekarang. Bisa bertahan berapa lama? Aku kasih kamu ke Xia Lingyu. Dia bakal kasih kamu hidup. Dan juga, si Bai Chao. Dia bisa aja kapan-kapan alami kecelakaan. Masih perlu aku yang ngurus. Kamu lebih jago dari paman. Strateginya lebih canggih. Tentu saja, dia harus patuh pada aturan. Aku tidak perlu. Kamu tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Selanjutnya, mereka tidak akan bisa mendengarnya. Aku sudah lama menunggumu datang menemuiku. Apa yang terjadi? Tidak ada suara. Alat penyadapnya juga ketahuan. Tidak perlu dijelaskan lagi. Kita semua sudah tahu. Saat kamu datang, Xia Lingyu sudah mengantar kedua orang tua itu ke Apa yang apakah? kamu inginkan? Kamu sudah tahu dari awal. Benar. Kenapa kamu masih ikut main sandiwara denganku? Sandiwara yang bagus seperti ini. Bagaimana bisa tidak ada penonton? Sekalian, biarkan kedua orang tua itu tahu juga. Tidak sampai mati dengan mata terbuka. Aku tidak percaya kamu berani membunuh secara terang-terangan. Aku memang tidak berani. Tapi, Xia Lingyu belum tentu. Aku memang berjanji padamu untuk membuatmu mendapatkan Yurong Xingyu. Tapi, tidak bilang apakah dia hidup atau mati. Xia Lingyu karena cinta berubah menjadi benci. Membunuh untuk melampiaskan amarah. Sekalian, kedua orang tua itu ikut menemui ajalnya.
Betapa sialnya. Tapi, ini hanya kebenaran yang diketahui media dan publik. Faktanya, tidak serumit itu. Setelah si Bacao mati, kamu juga akan mati. Beberapa orang tua itu sudah mati. Xia Lingyu mengambil alih kesalahan. Nanti, semuanya akan menjadi milikku. Tidak akan ada yang merebutnya lagi. Sejak kecil kamu suka menonton serial detektif luar negeri. Ternyata, bukan untuk memecahkan kasus, tetapi untuk melakukan kejahatan. Semua itu belajar. Ada bedanya. Bagus. Bagus. Binatang bisa melakukan hal seperti ini. Hal yang kejam dan tidak bermoral. Bagaimana ini bisa terjadi? Selanjutnya, sampai pada bagian yang kamu suka. Mati dengan jelas. Saatnya mengetahui kebenaran. Kamera lubang jarum, alat penyadap. Kamu bisa menemukannya, bisa merusaknya. Tapi ada satu hal. Kamu tidak bisa. Aku tunjukkan sesuatu yang menarik. Sibuk. Bisakah kamu menebak? Kami menggunakan alat penyadap dan kamera lubang jarum untuk membuat kedua kakek melihat wajah burukmu. Lalu mengapa kami tidak menebak? Kamu menggunakan Xia Lingyu untuk membuat masalah. Tidak mungkin. Meskipun menebak rencanaku, tidak mungkin semuanya. Secara logis, memang tidak mungkin. Tapi kami punya keunggulan di luar logika. Rencanamu sudah ditentukan. Sedangkan aku bisa beradaptasi dengan cepat. Baik dan jahat pasti ada balasannya. Mungkin ini. Itu takdir. Takdir. Ini memang takdir. Keluarga tidak akan memaafkanmu. Bawa dia. Selamat tinggal, kakak. Sudah membantumu begitu banyak.